Yeay. Mantap ya, ungkapan kegembiraan. Ini salah satu pencetak gol ini teman-teman. Thank you. We do this for you, for the fans, for the people, Mantap. for Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam salve. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman, itu tadi cuplikan video awal di mana ada ungkapan rasa kegembiraan dari pemain timnas Indonesia ya. Ini adalah pemain naturalisasi yang dia ikut menyumbangkan 1 gol, mencetak gol kedua untuk kemenangan timnas Indonesia dengan skor yang sangat telak. Bahkan ini Indonesia membuat sejarah ya. Selama 20 tahun tidak pernah menang di kandangnya Vietnam, tetapi malam tadi Indonesia mencukur Vietnam dengan skor 3-0. Luar biasa. Nah, terkait dengan itu teman-teman, banyak sekali reaksi-reaksi dari netizen Indonesia. Yang lucunya lagi, Indonesia yang menang, yang kena hajar dari netizen itu malah Bung Towel. Ya, entah apa yang Bung Towel sampaikan sebelum pertandingan sehingga dia menjadi bahan olok-olokan daripada netizen-netizen Indonesia. Mari kita simak bersama-sama ya. Menang 3-0 aja bangga. Golnya hoki semua. Masa Gol sih? pertama apaan? Set piece. Ya ilah, gol yang bagus dong. Gol kedua, ya ilah itu lawannya Vietnam doang, backnya payah. Gol ketiga, ya hoki lah, itu apaan? Kena tiang, balik lagi. Second ball, bola mentahan, hoki. Menit 90 ke atas, fisiknya masih pada bagus. Ya itu berkat klub-klubnya di Liga 1 lah. Ucap Bung Toel, anduk. Gila, bener-bener. Woi Bung Toel, lu mau bacot apa lagi sekarang, ha? Timnas Indonesia yang saat ini lagi dilanda macem-macem kesulitan ya. Ada yang lagi pada sakit lah, kondisi kurang bagus, cedera. Bisa mengalahkan Vietnam pertama kalinya di kandang Vietnam setelah 20 tahun dengan 3 gol tanpa balas ya, clean sheet. Bayangin. Trio lini belakang Jay Itzes, Justin Hapner, dan juga Rizky Ridho, bahkan Nathan Choaon pun mainnya bagus banget sampai habis. Nathan Choaon menurut gua kerja keras banget di pertandingan ini. Apalagi Dan si 4. manusia ini nih, gila. Ada yang lihat nggak live reactionnya dia nih sama Ripan sama Mamat? Gila, ini sampai habis aja kayaknya masih lemes aja, nggak ada ngikutin yang lain euforianya. Gila nih orang kayaknya seneng banget sih sama Coach Sintayong. Woi, sadarlah, sadar. Gila, lu coba lu lihat dah. Timnas kita di bawah Sintayong udah sebagus ini, yakin mau berhentiin Sintayong nyari pelatih lain? Belum lagi. Ini orang pasti ngusulinnya nama-nama kayak Fahri Husaini lah, macam-macam. Gila ya. Udahlah, pokoknya menyala timnasku. Yuk kita komen semua. Semuanya komentar. Menurut kalian harus diapain si Bung Toel? Yuk, let's go! Philippe Troussier resmi dipecat oleh PSSI Jember akibat kekalahan atas Indonesia. Dan bukan hanya kekalahan sebenarnya, rentetan kekalahan. Ya, 3 kali beruntun puncaknya dari malam ya. Itu Pelatihnya langsung kena pecat. Plus peluang mereka lolos ke babak selanjutnya dari kualifikasi Piala Dunia drop kecil. Dan juga secara permainan, wah, ampun-ampunan, jauh sekali dengan zamannya Park Hang-seo. Ya, jadi Philippe Troussier dipecat, kalau nggak salah 2 kali ya, gara-gara Indonesia. Troussier ini dipecat sebagai pelatih, dan kita lihat nanti penggantinya siapa. Ya, kalau Park Hang-seo lagi free, tapi kalau pelatih lain belum tentu, nggak ada yang bisa tahu. Oke. Philippe Troussier ini kan pelatih yang cukup berpengalaman dan cukup bagus, tapi memang pelatih itu cocok-cocokan. Jadi nggak serta-merta lu pelatih hebat langsung nanganin sebuah negara atau sebuah tim tiba-tiba langsung jadi bagus, belum tentu. Oke. Siapa pelatih yang mau jadi korban STY lagi? Ekspresi Bung Toel saat Bang Jay bikin gol. Bagus sebenarnya. Lihat ekspresi Bung Towel ya. Bung Towel seperti tanpa ekspresi sama sekali ya teman-teman. Tendangan free kick yang bagus.
Langsung. Abang Jai, kualitas. Asis pertama untuk bangsa ini, Tom Hai. Tom Hai, iya. Dia diharapkan juga sebagai pemain utama yang ketika tendangan penjuru atau corner kick dia ngambil gitu. Yang pertama set pieces lagi kan? Iya. Gol. Kasihan Bung Towel jadi sasaran empuk ini. Pakai. Kena kaki Abner gitu ya. Set pieces sepak pojok ya. Bagus ya. Set pieces kedua Jesus. Venezia. Pemain Venezia yang berharap Venezia sekarang ada di peringkat 2 Serie B. Di tahun depan bisa naik ya. Sabar kacang Garuda, kita mau lihat Garuda betulan dulu. Terlalu banyak. Kalau ada Mamat ini bikin kocak ini teman-teman. Bung Towel, bagaimana melihat orang yang di layar kaca? Nguyen, dibantai, nggak ada tai-tainya, momen di kandang juga nggak ngaruh. Karena Nggak ada Indonesia yang tai-tainya. sekarang berbeda dengan Indonesia yang dulu-dulu. Seperti yang gue bilang, ya dan jujur kita boleh fair, lu boleh Iya. suka tidak suka, pro tidak pro terhadap pemain naturalisasi dan keturunan. Tapi kita harus mengakui bahwa Indonesia tadi benar-benar digendong oleh pemain-pemain keturunan Justin Hubner, Nathan Joe, Tom Haye, Orat Mangun, Jeit Zes. Mainnya luar biasa semua. Keren Dan mainnya. itu masih minus Andy Walsh, Shane Patinama, Ivar Jenner, Rafael Struijk, Martin Pais, nanti Juni baru bisa main. Udahlah, fair-fairan aja. Betapa luar biasa pemain-pemain ini. Untuk level timnas kita, itu udah matang banget. Gol pertama, Tom Haye umpannya pas banget ke kepala Jegizes. Juga luar biasa Gol pertama headingnya. terlalu keren. Gol kedua, skill Ragnar luar biasa banget. Dia itu di Liga Belanda, gue pernah nonton dia lawan Ajax, dia itu nggak dapat bola. Di sini dikasih bola terus. Man of the match menurut gue bukan Tom Haye, bukan Ragnar, orang Mangun, luar biasa banget untuk pemain debut. Itu gila, benar-benar mengancam, benar-benar mengancam, megang bolanya lengket, keputusannya bener. Kayaknya ada lem di Sorry, kakinya ini. gue harus mengakui juga beberapa kali yang membuat permainan kita hilang momentum itu pemain Liga 1 yang underperform. Witan, Hoki, Rido pun underperform. Iya. Di babak pertama, babak kedua agak lebih mending. Di babak pertama underperform pemain Liga 1, kelihatan tidak bisa mengikuti. Bahkan Marcelino, Asnawi itu nggak sebagus biasanya, nggak secemerlang biasanya. Gue nggak tahu kenapa, mungkin nggak bisa ngikutin pace-nya. Makanya Asnawi diganti, ya kan? Dan Jakob mainnya babak kedua jauh lebih bagus, Jakob. Sayuri. Dan secara overall, ya Vietnam ini benar-benar menyedihkan. Mereka lebih banyak shots mungkin, tapi cuma crossing, long heading yang nggak ada bahayanya sama sekali. Tidak ada shots on target yang benar-benar membahayakan Hernando. Nggak ada. Kita memang lebih bertahan di babak kedua dan itu oke-oke aja karena kita sudah unggul 2-0. Sebelum 2-0 kita totally mendominasi, banyak mereka kehilangan bola di daerah sendiri karena kita press. Tapi setelah itu kita memilih untuk mundur lebih defense dan gak ada masalah, kita defense juga bagus kok. Defense kita bagus. Nathan Joe yang mainnya luar biasa, Justin Hubner solid semua. Iya. Vietnam nggak bisa tembus. Crossing mereka juga nggak bahaya sama sekali. Dan kelihatan perbedaan level Vietnam sekarang ya terus ya bisa jadi gue bilang dipecat kemungkinan besar setelah ini. Sudah bang, sudah Beda banget dipecat. dengan Park Hang-seo. Beda banget Vietnam yang sekarang benar-benar menyedihkan. Hancur Kalah level dengan Vietnam Indonesia. sekarang. Jadi dengan hasil ini Indonesia hanya perlu menang sekali dari 2 pertandingan, Irak maupun Filipina. Kita sudah pasti lolos dan dua-duanya main di kandang. Harusnya kita bisa lolos. Harus. Apalagi nanti pemain-pemain Saya naturalisasi optimis yang lain bisa juga bisa lolos. main. Gue yakin kita bisa lolos. Oke? Segitu dulu. Di malam yang berbahagia ini, gue akan kasih lihat 2 jenis fans timnas Indonesia. Apa tuh? Contoh yang pertama nih, kita lihat nih, ini gol kedua ini timnas Bung Towel Indonesia. ya? Lah, gol bang, teriak kayak salto kayak kaku amat. Malu sendiri. Vietnam kayaknya nih, nggak pernah nonton bola kayak kaku banget nih. Tuh, yang lain seneng dia paling susah kayak.
Bang nggak dapat jatah kalau kalah. Aduh bang Toel, tawa dikit apa bang? Bang Toel lagi. Yang lain happy ya, dia paling susah. Nih aku kasih tau lagi nih. Nah ini lagi nih, ini gol ketiga timnas nih sama Sananta. Mirip Kodari ya. Lihat yang lain gimana nih? Nah seneng nggak? Dia sendiri kaku. Curiga nih, dukun Vietnam dia nih kayaknya. Coba Sepertinya. malas banget nontonnya. Sebenci itu ke STY sampai ke timnas menang juga bodo amat ya. Lihat nih mukanya. Biasa aja ya. Tuh. Dia aja kagak males gue nontonnya. Mending nonton ini. Nah, kalau ini loyalitas fans timnas Jati nih, lihat nih, gue suka nih Coach Justin nih. Kritis tapi juga dia waktu timnas menang ya, dia ikut seneng gitu karena Iya, dia keren. Indonesia men. Tuh. Beda Gila, banget ya. semangatnya mantep kan. Ya, daripada dukun Vietnam tadi mah, mending nonton ini. Udah. Love you coach. Tapi tetep gue suka MU. Setelah 20 tahun Indonesia menang di kandang Vietnam, tapi menang sebesar apapun kalau bukan pemain lokal, ya percuma aja Indo Pride lah. Gol Haji Ragnar juga biasa aja itu, Lord Didik juga bisa. Ucap Bung Tower. Lagi rame nih komen kayak gini. Merusak suasana aja bisanya. Padahal ini pemandangan langka. Bisa merasakan kebanggaan di pentas kualifikasi Piala Dunia. Setidaknya ada sedikit secercah harapan yang ditunjukkan skuad timnas Sintayong hari ini. Jadi jangan rusak momen ini, sebab di nadi dan darah mereka masih mengalir Indonesia. Proses ini masih panjang, semoga tetap ilmu padi. Buat PSSI, tolong pertahankan yang baik, jangan yang baik-baik malah diusik. Setelah laga ini berbenah lagi, bangga rasanya. Meski belum dalam tim penuh, tapi berhasil mematahkan sejarah rekor buruk 20 tahun. Tidak pernah menang di 20 Hanoi. tahun, teman-teman. Bangganya, karena rata-rata yang bermain adalah pemain muda. Dan pemain lokal juga gak kalah saing kok. Sejauh ini Marcelino, Asnawi, Arhan, gol terakhir Sananta itu berkat kolaborasi Edo dan Egi. Kita tetap satu Indonesia. Dengan kemenangan kita ini, kabarnya Vietnam menyiapkan jutaan pengacara untuk menggugat di MK. Salah skrip. Philip Troser lagi nyiapin hak angket. Jadi selamat untuk timnas. Tolong dicek panggilan tak terjawabnya ya, timnas Argentina atau Jepang. Kita butuh rematch. Gimana komentar kalian melihat performa timnas kali ini? Debat tetap pakai hadap. Saya masih meragukan kualitas STY. Kenapa Sudah banyak bang? pemain dinaturalisasi tapi mainnya masih dari belakang, counter attack doang. Coba harusnya kita bandingkan dengan Pep Guardiola. Di Barcelona dia bermain ball possession, bermain tiki taka. Dia bisa implementasikan juga hal yang sama di Manchester City, di klub yang berbeda. Itu adalah kata-kata dari salah satu pengamat sepak bola senior yang kalian bisa lihat sendiri gambarnya di layar handphone kalian. Balik sah-sah saja beliau mengeluarkan statement seperti itu karena itu pendapat dia, tapi gue ingin memberikan pendapat gue sah-sah juga dong. Gue memberikan pendapat gue terkait dengan hal ini. Menurut gue, kalau kita ingin membuat sebuah perbandingan, maka harus apple to apple. Ini nggak apple to apple. Kenapa tidak apple to apple? Gue jelaskan. Yang pertama, ST itu pelatih timnas, Pep itu pelatih klub. Ini beda dua ya. hal yang berbeda. Bedanya dari mana? Pelatih klub itu bisa memantau Semua. pemain itu everyday, setiap hari. Setiap hari dia bisa latih pemain, dia bisa ketemu pemain, dia bisa komunikasi dengan pemain setiap hari. Sedangkan pelatih timnas berapa bulan sekali. Betul. Itu yang pertama. Yang kedua, pelatih klub itu bisa beli pemain. Mau pemain siapa? Asal klubnya kasih, tinggal beli. Pep. Yang penting ada uang. Ya, tinggal minta mau pemain dulu berapa ratus juta. Guardiola mahal, Grealish mahal, tinggal minta. ST nanti excuse-nya, oh naturalisasi lah. Naturalisasi itu ada batasannya, kan keturunan, nggak bisa asal. Dan seberapa berkualitas sih pemain yang kita naturalisasi? Apakah selevel pemain-pemain top Eropa? Kan enggak. Lalu yang kedua, tadi yang pertama adalah satu pelatih klub, satu pelatih timnas. Nah yang kedua, kalau kita ingin membandingkan, itu harus semua dong. Iya kan? Jangan cuma pelatih. Bandingkan juga pemain yang dia miliki. Bandingkan juga sumber daya yang dimiliki oleh ST dan juga Pep. Pep di Barcelona punya Messi, Iniesta, Xavi, dan lain-lain. Di City, Kevin De Bruyne, Aguero kemarin, ya kan? Ada Gundogan, Walker, Ederson, Rodri, Bernardo Silva. Pemain-pemain yang memang bagus gitu. Dibuat Pep makin bagus. Nah STY
Datang ke sini dapat pemain yang mesti diajarin passing. Mesti diajarin passing, kontrol, bergerak. Masih diajarin fisik. Hal-hal yang harus dilakukan bukan oleh level pelatih timnas, tapi levelnya SSB. Itu harus dilakukan oleh STY. How can bisa membandingkan dua pelatih ini padahal sumber dayanya itu bedanya jauh banget dengan Istana Kayangan gitu. Dan yang terakhir, pelatih itu menerapkan strategi itu sesuai dengan kapasitas pemain yang dimiliki dan juga tentu saja lawan yang dihadapi. Jadi pendekatannya itu pelatih biasanya melakukan itu. Kecuali yang mungkin Pep nggak pernah peduli siapa lawannya, dia bermain seperti itu dengan Ainge. Tapi kan itu nggak selalu berhasil. Pep berhasil itu karena pemainnya sangat berkualitas. Jadi almost berhasil. Nggak selalu menang juga kan. Ainge melakukan itu nggak selalu menang juga kan, makanya nggak ada di peringkat 3 besar Ainge. Nah, mereka melakukan itu pemainnya bagus. Kita kalau bermain seperti itu bunuh diri. STI juga sadar kalau dia punya pemain yang berkualitas, dia akan bermain menyerang. Yakin kok. Cuman karena pemainnya ya seadanya, mediocre, karena mayoritas pemain muda, mayoritas pemain yang masih improve, masih bisa improve, masih berkembang, maka nggak ada salahnya mereka bermain lebih direct bahasanya. Tapi kan kalau kita nonton, kalau Bung nonton juga, ada beberapa momen di mana kita bisa build up. Itu jarang sekali terjadi di era-era timnas sebelum Luis Milla. Simon aja nggak kayak gitu setelah Luis Milla, amburadul. Simon hancur. Ya kan? Maka dari itu, ya kalau gue bilang itu alasan gue, 3 alasan kenapa gue tidak setuju dengan pendapat dari beliau ini. Oke? Ya teman-teman, sepanjang sejarah sepak bola Indonesia, baru kali ini saya melihat naturalisasi pemain itu tuh sangat-sangat bagus, sangat-sangat baik sekali. Kita melihat beberapa tahun ke belakang bahwa banyak sekali pemain yang dinaturalisasi, tapi hasilnya malah amburadul dan hancur. Bahkan pemain yang dinaturalisasi itu tidak ada yang hebat-hebat. Paling yang hebat menurut saya itu hanya satu orang ya, Christian Gonzalez. Selain dari itu, ya hanya mau bilang mungkin mereka dari luar negeri sih, tapi teknik bermainnya tidak lebih bagus dari pemain lokal. Tapi kalau yang ini benar-benar kita harus akui ya, mereka bisa mempengaruhi pemain-pemain lokal sehingga tidak bisa terbantahkan. Pola permainan semalam itu sangat-sangat bagus. Sehingga dalam sejarah selama 20 tahun Indonesia bisa membantai Vietnam di kandangnya sendiri. 3-0 bukan skor yang sedikit. Yes! Dan kita lolos ke babak berikutnya. Khusus untuk haters, silahkan menikmati kerja kerasnya Sintayong karena kita masih bermain minimal 1 pertandingan lagi. Ya, menang 1 kali ya. Untuk pengurus PSSI, saya rasa sekarang nggak ada alasan lagi untuk tidak memperpanjang kontrak Sintayong. Harus Mari kita memperpanjang. nikmati. Mau Indonesia ketemu Qatar, Australia, kalau perlu ketemu Avenger, fine-fine aja. Hidup Indonesia! Hidup Indonesia. Indonesia jauh-jauh ke Hanoi, Vietnam, kirain buat ikut pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026, ternyata buat latihan doang. Kirain mah ya, mohon maaf nih, main sebagai tuan rumah, ada perlawanan yang berarti gitu, minimal 1 gol lah ya. Enggak tuh, sempat mikir kemarin main di Indonesia menangnya cuma 1-0, ini ke Vietnam 1-1 kali ini, 3-0 loh. Aduh, di awal-awal babak pertama aja Bang Jai si klimis udah ciptain gol. Lah di menit ke-24 Indonesia ketagihan bikin gol. Urat Mangun golnya mana cakep banget lagi, sumpah cakep banget golnya Urat Mangun. Itu gue yakin back Vietnam nggak expect ini mah kayaknya nggak bisa gojek nih, nggak bisa nih. Taunya gol. Dari 2-0 itu pemain-pemain Vietnam udah mulai sadar nih, naturalisasi Indonesia bukan cuma sekedar naturalisasi. Naturalisasi Indonesia nggak cuma modal tampang, tapi juga punya aksi. Makanya sejak ketinggalan 2-0 Vietnam mulai ada perlawanan deh tuh. Sempat juga ciptain beberapa peluang, cuman itu kiper kita juga GG, back kita Asnawi terutama sang kapten juga mainnya ngotot parah. Jadi bisa dibilang di pertandingan malam ini Indonesia mainnya jauh lebih baik dan jauh
jauh lebih disiplin dibanding Indonesia yang kemarin lawan Vietnam di Indonesia. Alih-alih menyamakan kedudukan atau mempertipis jarak Vietnam, malah enggak, memperlebar jarak malah Indonesia di akhir-akhir babak kedua. Ananta bikin gol Indonesia ketiga jadi 3-0 di menit 90 plus 8. Mau berbuat apa lagi di menit 90 plus 8 3-0? Provokasi, percuma, nggak ngerubah keadaan. Dan dengan kemenangan meyakinkan Indonesia 3-0 atas Vietnam ini, Indonesia masih ada di posisi kedua sementara di tabelnya. Poin kita 7 loh, di bawahnya Irak yang nggak kalah-kalah, poinnya 12. Well, urusan poin mah belakangan, yang penting kita bangga Indonesia meraih kemenangan. Bangga itu yang penting. Ya, kalau saya melihat Vietnam ini seperti kena karma dari Indonesia. Kita ketahui bersama bahwa pada pertandingan di level apa ya, saya lupa itu, ketika itu provokasi-provokasi yang dilakukan oleh pemain Vietnam terhadap pemain Indonesia itu sangat kurang ajar sekali. Jadi ini karma yang mereka sedang mereka nikmati, teman-teman. Di saat kita bersorak, pasti ada tokoh yang duduk termenung-menung memikirkan, aduh aku kritik apa lagi ya, aduh kok menang telak ya, kok sabar bang, bisa menang ya, apa yang aku mau kritik lagi ya, aduh yang lain pada senang banget, aduh aku salah datang nih ke acara ini, harusnya aku nonton di rumah aja. Kalian bingung nggak di antara gambar-gambar ini orangnya siapa yang gue maksud? Towel. Ya teman-teman, kalau apakah di antara penonton ini ada yang nonton pertandingan timnas Indonesia versus timnas Vietnam semalam? Jujur, sebelum pertandingan atau ketika Indonesia melawan Vietnam di GBK baru-baru ini, saya merasa kok permainan timnas kok seperti ini ya. Levelnya kok jadi menurun drastis. Tidak seperti ketika Indonesia main lawan Jepang ya. Waktu itu walaupun kalah tetapi kita sangat puas. Saya berpikir, wah jangan-jangan nanti ketika leg kedua di Vietnam malah Indonesia disikat habis ini. Ternyata prediksi saya itu salah, teman-teman. Indonesia malah semakin karang di kandangnya Vietnam. Ya, ada satu pernyataan dari netizen tadi bahwa selamat menikmati kemenangan Indonesia ini. Setelah ini akan ada gugatan ke MK. Ya, itulah di sela-sela hiruk pikuk perpolitikan Indonesia yang lagi amburadul ini, kita disuguhkan oleh euforia di mana timnas kita Indonesia berhasil mengukir sejarah di kandang Vietnam setelah 20 tahun. Skor yang bukan main-main, 3-0. Bahkan ada yang bilang timnas Indonesia pergi ke Vietnam itu bukan untuk bertanding tetapi untuk latihan. Baik teman-teman, saya kira cukup di sini video saya. Terima kasih.